Bayangkan sebuah sungai raksasa di tengah hutan Amerika Selatan yang terlihat tenang dari kejauhan, tetapi menyimpan sesuatu yang jauh lebih mematikan daripada yang dapat dibayangkan manusia. Setiap percikan air, setiap ranting yang patah, dan setiap suara desi samar adalah tanda bahwa sesuatu sedang mengintai. Bukan hewan biasa, melainkan seekor anaconda yang dalam legenda suku setempat digambarkan sebagai makhluk purba yang mampu menelan perahu, menghancurkan batang pohon, dan muncul tanpa suara saat mangsanya lengah. Dan malam ini, legenda itu kembali hidup. Dalam petualangan yang semakin mencekam, sekelompok peneliti muda akan memulai perjalanan yang mereka pikir sekadar ekspedisi ilmiah, tanpa pernah menduga bahwa mereka baru saja melangkah masuk ke dalam wilayah pemburu terbesar di sungai itu. Cerita utama, bagian 1, maksimal 1000 kata. Hutan Amazon sedang memasuki musim hujan ketika tim penelitian dari Universitas São Gabriel tiba di tepi Sungai Purana. Tim ini dipimpin oleh Dr. Farhan Malik, seorang ahli biologi asal Pakistan yang dikenal karena penelitiannya tentang evolusi predator air. Bersamanya ada 3 mahasiswa pascasarjana, Arif, seorang videografer dokumenter, Laila, ahli reptil, dan Zander, mahasiswa bidang ekologi hutan dokter. Farhan membawa mereka dengan tujuan sederhana, merekam perilaku beberapa spesies ular air yang jarang terlihat. Namun sejak mereka tiba, suasana hutan seolah memberikan peringatan. Burung hampir tidak terdengar, dan sungai yang biasanya ramai dengan ikan terasa sunyi. Laila, yang sudah terbiasa membaca tanda alam, merasakan ada sesuatu yang berbeda saat mereka menyiapkan tenda. Seorang pria tua dari suku setempat muncul dari balik pepohonan. Namanya Yagua, penjaga tradisi yang tinggal tidak jauh dari sungai. Rambutnya panjang dan wajahnya penuh garis usia, namun sorot matanya tajam. Ia memperingatkan mereka untuk tidak mendekati bagian terdalam Sungai Purana saat malam tiba. Ia menyebut sebuah nama yang membuat Arif terdiam sejenak. Nama itu sering muncul dalam cerita lama yang ia dengar dari keluarganya di masa kecil. Seekor ular raksasa yang dipercaya pernah menelan seluruh rakit suku penjelajah beberapa dekade lalu. Menurut Yagua, makhluk itu bukan sekadar hewan. Ia menyebutnya sebagai penjaga hutan yang bangkit hanya ketika habitatnya terganggu oleh manusia. Dan dalam beberapa minggu terakhir, banyak hewan yang hilang secara misterius, termasuk 2 nelayan dari desa terdekat dokter. Farhan mendengarkan dengan hormat, meski ia tidak mempercayai legenda sepenuhnya. Namun sebagai ilmuwan, ia tahu bahwa beberapa cerita rakyat lahir dari kejadian yang memiliki dasar kebenaran. Ia berjanji akan berhati-hati. Malam pertama mereka dimulai dengan suara air yang lembut dan angin yang membawa aroma dedaunan basah. Arif menyiapkan kamera untuk mengambil gambar malam, sedangkan Laila memeriksa perangkap sensor yang mereka pasang di tepi sungai. Zander menulis catatan lingkungan, mencatat bagaimana suhu air lebih hangat dari biasanya. Tiba-tiba, dari arah sungai terdengar suara percikan besar, seolah sesuatu yang sangat berat menghantam permukaan air. Mereka semua menoleh bersamaan. Sekilas, Arif mengira ia melihat bayangan panjang melintas di bawah permukaan, namun terlalu cepat untuk dipastikan dokter. Farhan mendekati tepi air sambil menyalakan lampu sorot. Cahayanya terpantul di permukaan sungai yang tenang, tetapi kemudian terlihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Bekas geseran besar di lumpur, seperti sesuatu yang sangat berat baru saja merayap keluar lalu masuk lagi ke dalam air. Laila mulai memeriksa jejak itu. Panjang lekukan tersebut melebihi ukuran anaconda biasa, membuatnya merasa tidak nyaman. Ia mencoba menenangkan dirinya, tetapi firasatnya mengatakan bahwa mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang berada di luar catatan penelitian. Ketika malam semakin larut, suara-suara dari dalam hutan mulai hilang, hingga menyisakan keheningan yang aneh. Bahkan serangga berhenti berbunyi. Arif yang sedang menjaga kamera malam merasa bulu kuduknya berdiri. Ia melihat gerakan samar di kejauhan, namun ketika ia memfokuskan kameranya, gerakan itu menghilang. Tak lama kemudian, mereka mendengar sesuatu menyeret ranting besar di dekat sungai. Laila membisikkan bahwa ular sebesar apapun mungkin tidak menghasilkan suara sekeras itu. Mereka memasang barisan lampu untuk berjaga mencoba memastikan keamanan area tenda. Ketegangan meningkat ketika salah satu sensor gerak berbunyi. Lampu indikator merah berkedip cepat, dan alarm kecil mulai berbunyi. Sensor itu terpasang di dekat pohon besar hanya 20 meter dari perkemahan dokter. Farhan mengajak mereka berkumpul, dan dengan hati-hati mereka mendekati lokasi sensor. Ketika lampu sorot diarahkan, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka semua membeku.
Pohon itu memiliki bekas lilitan yang sangat besar. Kulit kayunya terkelupas dalam pola spiral, seperti telah dihimpit oleh sesuatu yang memiliki kekuatan luar biasa. Tidak ada hewan kecil yang bisa meninggalkan bekas seperti itu. Bahkan anaconda biasa pun tidak mungkin sebesar itu. Pada saat itulah, tanah di dekat mereka bergetar halus. Bukan gempa, tetapi seperti sesuatu yang bergerak di bawah tanah atau air. Arif mundur beberapa langkah, dan Laila menarik lengannya, "Dokter." Farhan menyadari bahwa apa yang dikatakan Ya Gua mungkin bukan sekadar legenda. Sesuatu yang besar memang ada di wilayah itu, dan mereka baru saja masuk ke dalam wilayah pergerakan makhluk tersebut. Saat mereka kembali ke tenda, mereka berdebat apakah ekspedisi harus dilanjutkan atau dihentikan. Namun sebagai ilmuwan yang berambisi, Dr. Farhan percaya bahwa makhluk apapun yang mereka temukan akan memberikan kontribusi besar bagi dunia pengetahuan. Tetapi sebelum keputusan diambil, terdengar suara dari sungai. Suara itu panjang, berat, dan terdengar seperti desis bercampur gemuruh rendah yang membuat jantung mereka berdegup cepat. Sungai Purana kembali beriak, seolah sesuatu yang sangat besar bergerak naik ke permukaan. Bagian pertama berakhir ketika mereka menyadari bahwa apapun yang bersembunyi di bawah permukaan itu kini menyadari keberadaan mereka juga. Setelah suara misterius itu menghilang, malam kembali tenggelam dalam kesunyian yang menekan. Namun tidak satu pun dari mereka mampu memejamkan mata. Dr. Farhan duduk di depan tenda, menatap Sungai Purana yang gelap tanpa riak. Pikirannya dipenuhi pertanyaan, sekaligus rasa bersalah karena membawa murid-muridnya ke tempat yang jelas memiliki ancaman besar. Pagi tiba dengan kabut tebal yang menggantung rendah di atas air. Arif memeriksa kamera malam, berharap menangkap sesuatu, bahkan sekecil bayangan. Ketika ia memutar rekamannya, tampak sebuah siluet panjang yang muncul hanya kurang dari 1 detik, tepat di belakang pepohonan dekat sungai. Gerakannya cepat dan hampir tidak terlihat. Namun cukup untuk membuat jantung Arif berdebar. Ia memanggil yang lain. Laila menatap layar kamera dengan dahi yang berkerut. Bentuk itu terlalu besar untuk menjadi ular biasa. Bahkan pola gerakannya berbeda dari reptil yang biasa ia pelajari. Zander mencoba membesarkan gambar, tetapi kabut mengaburkan detail apapun. Meski begitu, satu hal pasti, ada sesuatu yang sangat besar dan sangat cepat, dokter. Farhan memutuskan bahwa mereka harus memeriksa jejak lebih jauh ke hulu sungai. Ia ingin memastikan apakah makhluk itu benar-benar seekor anaconda, atau sesuatu yang lain. Ia menekankan bahwa misi mereka bukan untuk memburu, tetapi untuk mengamati. Namun tanpa mereka sadari, perjalanan ini justru menuntun mereka semakin dalam ke dalam sarang bahaya. Perahu kecil bermesin rendah mulai bergerak perlahan melawan arus. Sungai tampak lebih tenang dari biasanya, tetapi Laila merasa ada mata yang memperhatikan mereka dari bawah permukaan air. Sesekali, ia melihat ria kecil yang bergerak searah dengan perahu, namun menghilang sebelum ia bisa menunjukkannya pada yang lain. Sementara itu, Arif merekam setiap sudut sungai. Ia memperhatikan bahwa burung air yang biasanya berdiri di pinggir sungai kini tidak tampak. Tidak ada jejak buaya, tidak ada ikan besar yang meloncat. Hanya keheningan yang terasa seperti peringatan. Beberapa jam kemudian, mereka menemukan sebuah area di mana banyak pohon tumbang. Pohon-pohon itu tidak patah oleh badai, melainkan seperti ada sesuatu yang merayap melewatinya. Bekas-bekas geseran besar terlihat jelas. Zander turun dari perahu, memeriksa akar-akar pohon yang tercabut. Ia menemukan satu hal mencolok, kulit pohon itu terkelupas dalam bentuk spiral panjang, sama seperti bekas pada pohon dekat camp. Ketika mereka menyusuri area itu lebih jauh, mereka menemukan sebuah perahu nelayan yang terdampar di tepi sungai. Kayunya remuk, seperti dihancurkan oleh tekanan luar biasa. Tidak ada tanda-tanda manusia. Tali dan jala berantakan, seolah pemiliknya menghilang tanpa sempat melawan. Laila mulai merasa semakin yakin bahwa makhluk ini bukan anaconda biasa. Ia mengingat cerita Ya Gua tentang penjaga sungai, makhluk yang muncul ketika habitatnya terganggu. Ia memegang papan kayu perahu itu dengan tangan gemetar. Bentuk kerusakannya bukan gigitan, melainkan lilitan sangat kuat. Saat mereka memeriksa lebih jauh, kabut tiba-tiba mulai menebal. Suhu di sekitar sungai turun perlahan. Arif menoleh ke belakang, memastikan rekaman tetap berjalan. Namun ketika ia mengarahkan kamera ke air, ia melihat gelombang halus yang bergerak lurus, seolah dipengaruhi oleh sesuatu yang berenang di bawah permukaan. Ia memanggil Zander dan Laila yang langsung menatap ke arah air. Riak itu berhenti.
Namun dalam hitungan detik, suara gemuruh rendah terdengar dari kedalaman sungai. Arif merasakan lantai perahu bergetar halus, tanda bahwa sesuatu sedang bergerak di tepat bawah mereka, dokter. Farhan meminta semua orang tetap tenang. Ia menekan mesin perahu agar tetap stabil. Namun sebelum ia sempat menenangkan timnya, air di depan mereka tiba-tiba memercik tinggi, seolah ada sesuatu yang mendesak ke permukaan lalu menghilang. Tidak ada bentuk jelas, hanya sapuan gelombang yang mengarah ke sisi sungai. Laila menatap Farhan dengan panik. Jika itu benar makhluknya, ukurannya jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Farhan tidak menjawab. Ia sedang mencoba menyatukan semua bukti, bekas lilitan besar, perahu yang hancur, rekaman kamera, dan suara-suara malam. Semua mengarah pada satu titik, makhluk itu bukan hanya besar, tetapi juga sangat cerdas dan sensitif terhadap kehadiran manusia. Ketika mereka bergerak lebih jauh ke hulu, mereka menemukan sesuatu yang tidak mereka duga. Sebuah area sungai yang tampak seperti tempat berkumpulnya hewan. Banyak jejak hewan kecil hilang. Tanahnya penuh geseran. Dan di bagian tengahnya, ada lubang besar dalam lumpur, seolah menjadi titik di mana sesuatu sering keluar masuk air, dokter. Farhan turun untuk memeriksa. Laila ingin menyusul, tetapi ia berhenti ketika melihat sesuatu bergerak samar di bawah lumpur. Gerakan itu perlahan naik ke permukaan, seperti ada sesuatu yang menegang tepat di bawah tanah. "Keluar dari sana, cepat!" teriak Laila. Farhan menoleh tepat ketika tanah di dekat kakinya naik sedikit, lalu mendadak pecah. Lumpur menyembur ke segala arah. Sesuatu yang besar bergerak, tetapi tidak terlihat jelas karena lumpur menutupi permukaan air. Dengan cepat, Zander menarik Farhan kembali ke perahu. Tidak ada yang melihat bentuk makhluk itu, namun mereka semua merasakan kehadirannya begitu dekat. Bahkan perahu terasa bergoyang oleh pergerakan besar di bawahnya. Suasana menjadi semakin tegang. Mereka tahu bahwa tempat itu adalah salah satu titik pergerakan makhluk tersebut. Dan lebih penting lagi, makhluk itu kini menyadari keberadaan mereka, lebih jelas dari sebelumnya. Hari mulai gelap ketika mereka memutuskan untuk kembali ke camp. Namun sebelum mereka pergi, Farhan menatap kembali ke arah lubang besar itu. Ia tahu bahwa konflik utama baru saja dimulai, antara ilmu pengetahuan yang ingin mengungkap kebenaran, dan predator purba yang mempertahankan wilayahnya. Bagian kedua berakhir dengan perahu mereka perlahan bergerak menjauh, sementara di bawah permukaan Sungai Purana, bayangan panjang itu mengikuti dari kejauhan, diam-diam, namun sangat dekat. Matahari hampir tenggelam ketika tim penelitian kembali ke perkemahan mereka. Sungai Purana tampak lebih gelap dari biasanya, seolah warna airnya berubah mengikuti kehadiran makhluk yang bersembunyi di bawahnya. Udara terasa berat, dan angin membawa aroma tanah lembab bercampur sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti bau reptil yang sangat kuat. Setibanya di camp, mereka mendapati beberapa perlengkapan bergeser seakan ada sesuatu yang mendorongnya. Tidak ada tanda-tanda hewan kecil. Tidak ada jejak kaki. Hanya garis panjang di tanah yang menunjukkan bahwa sesuatu dengan tubuh besar pernah melintas di sekitar tenda. Arif merasa bulu kuduknya meremang melihat jejak itu. Ia bagian dari tim dokumentasi, namun malam itu ia merasa tugasnya berubah menjadi perjuangan bertahan hidup. Laila memeriksa area sekitar. Jejak itu sangat segar. Tanah masih lembut dan bagian yang tertekan belum kembali ke bentuk semula. Artinya makhluk tersebut datang tidak lama sebelum mereka tiba. Ini semakin memperkuat dugaan bahwa predator itu bukan hanya sekadar hewan liar, melainkan makhluk yang aktif mengawasi wilayahnya, dokter. Farhan mengumpulkan mereka. Suaranya tegas namun terlihat jelas ia menahan rasa khawatir. Ia mengatakan bahwa mereka harus segera menyusun rencana baru. Misi awal mereka berubah total, bukan lagi sekadar penelitian, melainkan perlindungan diri sambil mencari bukti yang cukup untuk memahami makhluk itu. Namun Zander mengingatkan bahwa semakin lama mereka di sana, semakin besar risiko diserang. Saat malam turun sepenuhnya, hutan tenggelam dalam kegelapan yang pekat. Mereka menyalakan beberapa lampu di sekitar tenda untuk menciptakan perimeter cahaya. Arif memasang kamera tambahan di titik-titik yang mengarah ke sungai dan pepohonan. Ia mencoba menenangkan dirinya, mengatakan bahwa selama ada cahaya, makhluk itu tidak akan mendekat terlalu jauh. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Sekitar tengah malam, mereka mendengar suara seperti sesuatu yang sangat berat sedang menyeret tubuhnya di antara semak-semak. Suara itu lambat, terkendali, namun penuh tekanan. Arif langsung mengambil kameranya.
Laila meraih senter, dan Zander berdiri paling dekat dengan Farhan, siap jika ada yang perlu dilakukan. Dari dalam kegelapan terdengar bunyi ranting patah. 1 kali. 2 kali. Setiap patahan terdengar lebih dekat, cahaya senter Laila bergerak menyapu pepohonan. Namun tidak ada hewan yang muncul. Tidak ada mata berkilat seperti biasa. Hanya gerakan halus dedaunan yang menandakan ada sesuatu yang besar mendorongnya dari bawah. Tiba-tiba, sensor gerak berbunyi lagi, lebih keras dan lebih cepat dari sebelumnya. Lampu indikator berkedip-kedip, mengarah ke sisi sungai. Mereka menoleh bersamaan, dan untuk pertama kalinya, mereka melihat sesuatu yang membuat tubuh mereka membeku. Dari balik kabut sungai, muncul sebuah bentuk panjang yang naik sedikit ke permukaan. Hanya bagian kecil tubuhnya yang terlihat, namun cukup untuk menunjukkan sisik besar berwarna gelap yang memantulkan cahaya lampu mereka. Tubuh itu bergerak perlahan, hampir tanpa suara. Tetapi bukannya menjauh, ia justru meluncur mendekati pinggir sungai, seolah ingin memastikan siapa yang berada di wilayahnya. Laila berbisik bahwa ukuran tubuh itu lebih besar dari perahu mereka. Dr. Farhan tidak merespons. Ia hanya menatap makhluk itu, mencoba memahami polanya. Namun sebelum ia dapat berkata apapun, tubuh itu kembali tenggelam ke dalam air tanpa meninggalkan riak berarti. Ketika permukaan kembali tenang, rasa takut mereka justru semakin kuat. Mereka tidak bisa tidur lagi malam itu. Setiap suara kecil membuat mereka waspada. Arif terus memeriksa rekamannya. Zander memeriksa kembali tali dan peralatan mereka, memastikan semuanya aman jika sewaktu-waktu harus pindah. Menjelang dini hari, sesuatu membuat mereka terbangun sepenuhnya. Terdengar suara seperti benturan keras dari arah sungai. Suara itu diikuti gemuruh air yang bergerak cepat. Mereka berlari ke sisi perkemahan dan melihat lingkaran besar terbentuk di permukaan air, seperti ada sesuatu yang mengejar mangsanya. Namun yang membuat mereka panik bukan hanya itu. Tentu mengejutkan bahwa makhluk tersebut sedang bergerak agresif, tetapi sesuatu yang lain lebih menakutkan. Salah satu perahu kecil yang terikat di pinggir sungai telah hilang. Tali pengikatnya patah, bukan putus, dan bekas patahan menunjukkan bahwa perahu itu ditarik dengan kekuatan yang sangat besar. Dokter Farhan menyadari satu hal penting. Makhluk itu tidak hanya bergerak secara acak. Ia merusak perahu dengan tujuan tertentu. Mungkin untuk mengurung mereka di hutan. Atau menghilangkan jalur pelarian. Apapun itu, misi mereka kini berubah menjadi masalah hidup dan mati. Dengan suara tegas meski penuh tekanan, Farhan memutuskan bahwa mereka harus mencari tempat lebih aman sebelum matahari benar-benar terbit. Ia mengingat sebuah dataran tinggi beberapa kilometer ke arah barat, tempat yang lebih jauh dari sungai dan memiliki medan lebih sulit bagi makhluk air sebesar itu. Namun perjalanan itu tidak mudah. Mereka harus melewati hutan lebat, membawa perlengkapan terbatas, dan tetap waspada terhadap kemungkinan serangan. Zander mempersiapkan peta. Laila membawa semua catatan reptilnya. Arif memastikan semua rekaman aman dalam tas kedap air. Dan Farhan mengecek baterai lampu portabel, mengetahui bahwa cahaya mungkin satu-satunya perlindungan mereka. Ketika matahari pertama mulai muncul di Cakrawala, mereka bersiap meninggalkan kamp. Namun sebelum benar-benar berangkat, Arif menoleh untuk terakhir kali ke arah Sungai Purana. Ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Di permukaan air yang mulai diterangi cahaya pagi, muncul gelombang besar yang bergerak sendiri, tanpa angin atau arus. Gelombang itu panjang dan mengarah lurus ke sisi mereka, seperti tanda bahwa makhluk tersebut tidak hanya melihat mereka sebagai penyusup, tetapi sebagai target. Bagian ketiga berakhir saat mereka mulai berjalan masuk ke hutan, meninggalkan sungai di belakang dengan perasaan bahwa makhluk itu tidak akan berhenti mengikuti mereka. Pagi itu hutan Amazon terasa lebih sunyi daripada sebelumnya, seolah seluruh alam menahan napas menyaksikan langkah tim penelitian yang meninggalkan Sungai Purana. Kabut masih menggantung rendah, menutupi jarak pandang mereka. Setiap ranting yang patah di bawah kaki terasa seperti tanda bahaya. Laila berjalan paling depan sambil membawa kompas, sementara Dr. Farhan mengikuti di belakangnya, memastikan tidak ada yang tertinggal. Mereka bergerak menuju dataran tinggi yang pernah disebut Yagua, seorang tetua suku yang mengenal wilayah itu lebih baik daripada siapapun. Menurutnya, dataran tinggi itu jarang dilewati makhluk sungai, sehingga relatif aman. Namun untuk mencapainya, mereka harus melewati jalur hutan yang sempit dengan medan penuh akar dan batang pohon tumbang. Arif terus merekam perjalanan mereka, meski tangannya bergetar akibat kelelahan dan ketegangan. Zander berjalan dengan gugup,
sesekali menengok ke belakang. Ia merasakan bahwa makhluk itu, entah bagaimana, masih berada di dekat mereka. Sungai memang sudah jauh di belakang, tetapi suara samar dari kejauhan seperti gulungan air besar tetap menghantui pendengaran mereka. Seolah sesuatu yang sangat berat sedang bergerak mengikuti arah perjalanan mereka, meski tidak tampak secara langsung. Ketika mereka tiba di sebuah area berawa kecil, langkah mereka terhenti. Tanahnya licin dan ditutupi lumut tebal. Di tengah rawa itu terdapat bekas jejak besar yang memperjelas satu hal. Makhluk itu tidak hanya mampu berenang, tetapi juga mampu bergerak jauh ke daratan ketika perlu. Jejak itu dalam, dengan lekukan memanjang, seperti sesuatu yang sangat kuat menyeret tubuhnya di atas tanah. Laila memeriksa jejak itu sambil berkata bahwa makhluk tersebut mungkin keluar dari sungai pada malam sebelumnya. Arif membungkuk untuk mengambil gambar, tetapi Dr. Farhan menahan bahunya. Rekaman penting, tetapi keselamatan kita lebih penting, katanya tegas. Ia menilai jejak itu masih baru. Lumpur di tepinya masih basah dan belum mengering. Dengan hati-hati mereka melanjutkan perjalanan. Hutan semakin rapat, membuat udara terasa lebih lembab dan berat. Cahaya matahari sulit menembus dedaunan yang saling menutupi. Dalam keheningan itu, suara hewan hampir tidak terdengar. Tidak ada burung yang berkicau, tidak ada serangga mengisi udara. Seakan seluruh hutan sedang menghindar dari ancaman yang sama. Ketika mereka hampir mencapai tebing kecil yang menjadi batas menuju dataran tinggi, tiba-tiba terdengar suara gemeretak dari samping kanan. Zander menoleh cepat, mengarahkan lampu senter ke arah semak-semak yang tampak bergerak. Mereka menunggu dengan napas tertahan, namun yang muncul hanyalah seekor kijang kecil yang tampak panik. Hewan itu berlari melewati mereka tanpa memperhatikan arah, lalu menghilang ke balik pepohonan. Keanehan itu membuat mereka semakin cemas, sebab kijang biasanya tidak melarikan diri kecuali dari predator yang sangat dekat. Selang beberapa detik, terasa getaran halus di tanah. Getaran itu makin kuat, seperti ada sesuatu yang besar sedang merayap mendekat. Getaran itu ritmis, berat, dan terasa seperti datang dari arah rawa yang baru saja mereka lewati. Laila berbisik, "Kita harus bergerak. Cepat." Mereka mempercepat langkah menuju tebing kecil. Namun sebelum mencapai titik aman, sesuatu terjadi. Seekor burung besar tiba-tiba jatuh dari langit, tepat di depan mereka. Tubuhnya dipenuhi luka memar, seolah baru saja tertangkap dan dilepas. Napasnya tersengal sebelum akhirnya terdiam tanpa bergerak. Tidak ada bekas gigitan, tetapi tubuhnya tampak seperti terhimpit sesuatu yang sangat kuat. Arif melangkah mundur dengan wajah pucat. Ini tidak masuk akal, bahkan hewan yang bisa terbang pun tidak aman. Dr. Farhan menenangkan mereka, namun dalam hatinya ia tahu situasinya semakin buruk. Makhluk itu memiliki kekuatan luar biasa dan kemampuan mendeteksi gerakan di daratan. Ini bukan predator biasa. Ini adalah makhluk yang selama bertahun-tahun hidup tanpa gangguan, dan kini merasa wilayahnya diinjak oleh manusia. Mereka akhirnya sampai di depan tebing kecil. Dataran tinggi terlihat di bagian atas, cukup curam tetapi masih bisa dipanjat. Zander memeriksa batu-batu besar di dekatnya untuk memastikan pijakan aman. Laila mengikat tali untuk membantu mereka naik, namun sebelum mereka mulai memanjat, terdengar suara dari belakang mereka. Suara yang sangat familiar. Suara desis berat bercampur gemuruh rendah seperti getaran dada makhluk besar. Mereka berbalik secara bersamaan, dari balik pepohonan dan kabut yang mulai menipis, nampak gerakan panjang merayap perlahan, namun jelas. Batang-batang pohon kecil bergoyang, beberapa patah ketika sesuatu yang sangat besar melewatinya. Permukaan tanah terangkat sedikit mengikuti gerakan tubuh itu. Mereka hanya melihat sebagian, namun bentuk itu sangat jelas, sisik besar yang bergerak seperti gelombang. Makhluk itu tidak menyerang langsung, tetapi tampak mengamati. Seolah sedang bermain dengan jarak antara mereka. Mengintai. Mengukur. Memastikan kapan waktu terbaik untuk menyergap. Laila berbisik hampir tanpa suara, ia mengikuti kita sejak dari sungai. Ketegangan mencapai puncaknya ketika tubuh makhluk itu berhenti hanya beberapa meter dari batas pandang mereka. Tidak seluruh tubuhnya terlihat, tetapi bayangan yang tampak cukup untuk membuat nyali mereka runtuh. Makhluk itu mendesis panjang, suara yang terdengar seperti peringatan terakhir, "Naik sekarang," kata Zander sambil melemparkan tali ke atas tebing. Arif naik lebih dulu, diikuti Laila. Dr. Farhan membantu Zander memegang tali.
Suara gerakan berat dari belakang semakin cepat. Tanah bergetar lebih kuat. Daun-daun berjatuhan dari pepohonan. Saat Arif hampir mencapai puncak, sesuatu di bawah menghempaskan tanah keras, membuat bebatuan kecil terlepas. Makhluk itu memecah jarak dengan cepat. Mereka tidak melihat seluruh tubuh, tetapi suara dan getarannya cukup memberitahu bahwa serangan itu hanya tinggal hitungan detik. Dengan sekuat tenaga, Dr. Farhan dan Zander memanjat tali terakhir. Tepat ketika Zander mencapai puncak, sesuatu yang besar menghantam bagian bawah tebing, membuat tanah bergetar keras. Batu besar berguling ke bawah, dan beberapa pohon tumbang akibat hantaman itu. Mereka semua terengah-engah ketika mencapai dataran tinggi. Meski makhluk itu tidak bisa mengikuti mereka ke atas, desis panjangnya masih terdengar jelas dari bawah, penuh kemarahan dan ancaman. Bagian keempat berakhir dengan mereka berdiri di tepi dataran tinggi, menyadari bahwa meskipun mereka selamat untuk saat ini, makhluk itu tidak akan berhenti mengejar. Konflik telah berubah dari sekadar penelitian menjadi perjuangan untuk bertahan hidup. Dataran tinggi itu hanya memberi mereka sedikit rasa aman, namun bukan rasa lega. Hutan di sekitarnya sunyi dan lebih terbuka, membuat langkah mereka lebih mudah terlihat. Meski makhluk itu tidak bisa memanjat tebing, mereka tahu ia tidak akan berhenti mengikuti jejak mereka dari bawah. Dari tepi jurang terdengar suara gesekan besar, tanda bahwa tubuh panjang itu terus bergerak, mengitari bebatuan untuk mencari jalur lain menuju mereka. Dokter Farhan berusaha menenangkan kelompoknya. Ia mengatakan bahwa dataran tinggi ini memiliki sebuah gua kecil yang bisa dijadikan tempat berlindung sementara. Gua itu bukan tempat yang ideal, tetapi cukup tertutup dan memberikan ruang bagi mereka untuk menata kembali strategi bertahan hidup. Mereka mengikuti Farhan menyusuri jalur batuan, menuju sebuah celah yang nyaris tertutup lumut. Ketika mereka masuk, gua itu hanya selebar beberapa meter, dengan langit-langit rendah dan bau lembab yang kuat. Namun setidaknya mereka terlindung dari pandangan predator itu. Arif meletakkan kameranya, mencoba menurunkan detak jantungnya. Laila duduk bersandar pada dinding batu, memikirkan semua bukti yang telah mereka kumpulkan. Jejak tubuh besar, rekaman suara, kerusakan pada perahu, dan kejadian-kejadian aneh sepanjang perjalanan. Semua itu menunjukkan bahwa makhluk tersebut bukan hanya besar, tetapi sangat teritorial dan memiliki naluri perlindungan kuat. Zander memperhatikan mulut gua sambil berkata pelan bahwa mereka tidak bisa bertahan di sana lama. Ia percaya makhluk itu pada akhirnya akan menemukan jalan menuju dataran tinggi, atau setidaknya memaksa mereka keluar dengan tekanan konstan. Ia mengusulkan mencari titik tertinggi dataran itu, tempat yang tidak bisa dicapai makhluk tersebut sama sekali. Namun sebelum mereka bisa berdiskusi lebih jauh, terdengar suara keras dari luar. Bukan desisan kali ini, melainkan suara tumbukan keras seperti sesuatu merobohkan pohon. Tanah bergetar tipis, lalu suara patahan kayu terdengar lagi. Bunyinya semakin dekat, semakin teratur, seolah makhluk itu sedang membuka jalan memutari tebing. Laila mengambil napas dalam. Ia mencoba naik dari sisi lain. Kenyataan itu membuat suasana semakin mencekam. Mereka tidak lagi menghadapi makhluk liar yang bergerak secara acak, melainkan predator yang tampaknya memahami medan sekitarnya. Predator yang menggunakan kekuatan dan kecerdasannya untuk menghabisi penyusup. Dokter Farhan berdiri dan meminta semua bersiap. Ia mengatakan bahwa satu-satunya cara bertahan adalah mencapai puncak dataran yang benar-benar terpisah dari jalur sungai. Tempat itu disebut Batu Matahari, sebuah menara batu alam yang berdiri seperti pulau di atas tanah tinggi. Menurut Yagua, tidak ada makhluk sungai yang pernah mencapai titik itu, namun perjalanan ke sana memerlukan keberanian besar. Mereka harus melewati jalur terbuka yang panjang, dengan kemungkinan makhluk itu siap menyerang dari area manapun. Saat mereka keluar dari gua, cahaya sore menyinari batuan dataran tinggi. Langit mulai memerah, menandakan waktu mereka semakin sedikit. Mereka berjalan cepat, mengikuti jalur batu menuju Batu Matahari. Angin berhembus kencang, membawa suara dedaunan dari bawah tebing. Namun suara itu bercampur dengan geraman halus yang membuat mereka semakin cemas. Arif menoleh ke belakang. Di bawah tebing, ia melihat gerakan samar, sepasang sisik besar yang memantulkan cahaya matahari terakhir. Makhluk itu berhasil menemukan jalur miring dan kini sedang berusaha naik, perlahan namun pasti. Cepat, teriak Arif. Mereka berlari menyusuri tepian dataran sementara makhluk itu terus mendekat. Zander memimpin, menuntun mereka melewati celah sempit di antara dua batu besar. Dari sini mereka bisa melihat Batu Matahari,
Sebuah pilar batu menjulang yang bisa dicapai dengan melompati celah kecil antara dua tebing. Ketika mereka hampir sampai, tanah tiba-tiba bergetar keras. Laila menoleh dan melihat bagian tubuh makhluk itu muncul di atas tepi dataran. Tidak seluruhnya, tetapi cukup besar untuk menunjukkan betapa masifnya predator itu. Tubuhnya yang hitam mengilap bergerak seperti gelombang panjang yang menghancurkan batu kecil di sekitarnya. Makhluk itu mengangkat sebagian tubuhnya, memperlihatkan sisik yang besar dan kuat. Desisnya berubah menjadi gemuruh rendah yang menggema di seluruh dataran tinggi, Dokter. Farhan memutuskan mengambil risiko. Ia meminta Arif dan Laila melompat lebih dulu ke batu matahari. Celahnya tidak terlalu lebar, tetapi cukup dalam untuk membuat mereka terjatuh jika salah langkah. Arif melompat dengan penuh tenaga, berhasil mendarat dengan aman. Laila mengikuti, meski hampir tergelincir saat mendarat. Kini hanya Farhan dan Zander yang tersisa di tepi dataran. Makhluk itu melesat maju, tubuhnya bergerak sangat cepat untuk ukurannya. Zander membantu Farhan bersiap melompat. Namun ketika Farhan hendak meloncat, bagian tubuh makhluk itu menghantam tanah di dekat mereka, membuat patahan batuan beterbangan. Zander mendorong Farhan dengan sisa tenaga, memastikan ia berhasil mencapai batu matahari. Setelah itu, Zander berusaha melompat, tetapi tanah di bawah kakinya goyah akibat hentakan makhluk tersebut. Ia terjatuh kembali ke sisi dataran, namun masih tergantung pada akar yang mencuat dari tebing. Makhluk itu mendekat, tubuhnya perlahan bangkit, bersiap menyerang. Arif dan Laila berteriak meminta Zander bertahan. Dokter Farhan mencoba menjangkau tangannya dari balik celah. Namun jaraknya terlalu jauh. Makhluk itu melengkungkan tubuhnya, seolah bersiap untuk menuntaskan serangannya. Dalam detik-detik terakhir, Zander mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menarik dirinya ke atas. Tepat ketika makhluk itu melesat ke arahnya, ia berhasil meloncat ke celah batu matahari. Tubuh makhluk itu menghantam tebing keras, menyebabkan batu runtuh, tetapi tidak mencapai mereka. Predator itu kembali tenggelam ke bawah tebing, frustrasi namun tidak menyerah. Dari puncak batu matahari, mereka melihat sosok itu bergerak menjauh ke hutan, menghilang dalam rimbunan gelap. Mereka selamat, untuk saat ini. Namun makhluk itu masih hidup, masih menguasai Sungai Purana, dan masih menunggu waktu untuk menyerang kembali. Bagian kelima berakhir dengan mereka berdiri di puncak batu matahari, menyadari bahwa kebenaran tentang makhluk purba itu lebih besar dan lebih berbahaya daripada apapun yang mereka bayangkan. Namun kisah mereka belum selesai, karena predator itu tidak akan pernah berhenti menjaga wilayahnya.